Ceritanya kedatangan motor Honda Revo FI dengan kendala mesin motornya ngasap ngebul. Nah, di sini kita akan atasi untuk permasalahan mesin motor yang ngasap ngebul ini tersebut. Nah, ini si pemiliknya ya. Si pemilik ini toke karet ya. Merana ya. Nah, hitam ngasap teman-teman. Berarti motor ini mesinnya yang bermasalah. Kita buka untuk bodinya dan kita akan lihat posisi mesinnya teman-teman. Kita buka untuk blok head depannya. Nih teman-teman, sering pakai oli bekas barangkali ya. Kita lihat untuk isi penampakan dalam. Nyangkut sini ya? Hah? Iya. Oke, pas dulu. Ada yang nyangkut. Nah, posisinya teman-teman ya, posisi ruangan pembakarannya banyak olinya, piston, baret, lepas. Posisi blok silindernya, pistonnya, baret ya teman-teman. Nah, inilah yang menyebabkan motor berasap ya, dan susah sekali hidupnya teman-teman. Terus di bagian payung klep ini bocor, makanya motor susah hidup. Nah, tadi ketika saya buka knalpot, dalam knalpot ini banyak sekali oli teman-teman. Knalpot ini di dalam knalpot ini teman. Nih bekasnya ya. Nih banyak sekali oli. Oke, untuk cara mengatasinya ini nanti akan kita coulter blok ya. Kita lemur ya. Tuh lecet, dalamnya lecet semua. Pistonnya kita ganti baru. Dan untuk payung klep atau seal klepnya nanti kita ganti, kita bersihkan semua. Nah, untuk klepnya kita sekir ya. Kita masih menggunakan yang lama. Kita nanti sekir. Sorry teman-teman, rame ya. Nah, kita tambahkan oli di batang as klep ini, terserah oli second, oli bekas ya. Yang penting botol klepnya ini bisa terlumas sih teman-teman, agar nanti ketika proses penyekiran itu dia tidak seret. Nah ya, seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan amrin ya, kita poles sedikit saja, kita poles, kita langsung kasih ya. Nah, langsung kasih, nanti bor tinggal kita colokkan saja kalau sudah kasih. Jadi kasihnya sekalian saja agar tidak berulang-ulang. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian kita colokkan bor. Kita gunakan media bor. Nah, seperti ini. Nah, bornya sudah kecolok, tinggal kita pijit. Nih teman-teman ya, begitu kalau cara. Nah, positif klep ya. Jadi payung klep ini harus dikir atas dan bawah teman-teman ya, agar motor nanti hidupnya ini lebih mudah. Kalau dia bocor klep itu susah sekali ya. Oke, ini selesai ya. Selesai teman-teman. Kita pindah ke payung klep kecil. Hah?
Nah sekarang untuk di bagian klep kecilnya kita setir lagi. Nah, ya. Boleh bang, tambahkan oli bang, boleh. Nah sedikit saja seperti itu ya, biar ambilnya lebih mudah menyebar seperti itu. Oke, dan sekarang untuk penyekiran klep yang bawah kita selesai, yang atas yang besar. Nah, bor kita matikan dan kita akan menyusun dan kita bersihkan. Baru kita susun circle lap nantinya. Setelah proses penyekiran selesai, untuk circle lapnya kita ganti dengan yang original teman-teman, harus asli. Kenapa harus asli? Ya biar motornya awet. Nah ini saya kasih penjelasan buat teman-teman. Nah contohnya ini untuk perpak ini ada circle lap teman-teman ya. Nah yang ini ada circle lap. Nah yang ini bawaan seperti top set ini jangan dipakai ya. Jika perlu disobek-sobek, buang seperti ini ya. Jangan dipakai. Ya kecuali kalian memang benar-benar kepepet untuk di daerah pedalaman ya. Daerah pedalaman mungkin bisa lah ya. Tapi kalau usahakan circle lap ini harus menggunakan yang asli teman-teman ya. Yang seperti ini jangan kalian pakai. Ya teman-teman, bahaya. Motor 2-3 bulan akan ngasap lagi nah dengan cara seperti ini. Nih, kita hancurkan saja ya. Ini kenapa saya hancurkan, biar teman-teman itu tahu ya. Dan seperti ini tidak usah dipakai, buang. Nah, ya saya buang. Jadi kita gunakan yang memang benar-benar asli, yang berkualitas seperti ini teman-teman. Ya kalau Honda ya pakai Honda yang ada sinar-sinar ini ya. Nah, jadi ketika proses setelah penyekiran, circle lap ini memang wajib diganti teman-teman ya, agar motor itu bisa lebih enak nantinya hidupnya. Nah untuk circle lap yang lamanya ini kita langsung cabut saja menggunakan tang seperti ini ya. Dan untuk mencabut yang satunya lagi sama. Nah untuk yang ini mudah sekali masang, tinggal kita masukkan dan kita tekan menggunakan ibu jari sudah masuk. Sama halnya yang ini sama nih ya. Nah untuk di batang klep ini ya, boleh kalian gunakan minyak oli, boleh tidak ya. Sebelumnya kita cek juga untuk di bagian botol klep ini teman-teman. Kalau dia berbunyi bagus ya. Nah ya, bagus berarti untuk setting klepnya teman-teman, bagus. Terus kita coba lagi untuk yang satunya lagi, kita masukkan. Bagus ya, berbunyi cekop. Nah oke, kita lanjut ke tutorial perakitan mesin yang lainnya. Untuk pistonnya ini kita lemer, kita oversize ya, naik 50 ya, karena yang lamanya seperti ini. Jadi langsung kita pasangkan saja. Ini bagus sekali ya. Nih ya, kita langsung pasang pistonnya. Duduk ya motor udah Kita langsung masukkan untuk pistonnya baru. Kapan lagi oli? Kemarin nyari motor itu nggak bengkau ini ya. Tadi aku udah punya ini. Lagi motor. Nah, ya. Enggak kami mari. Tuh untuk kode pistonnya in-egg-nya teman-teman. Tuh. Tahu aku. Ya. Terus kita pasang ini blockhead silinder yang kita sekir tadi. Kita pasang untuk paknya. Dan usahakan penduelnya teman-temannya harus terpasang. Ini penduel seperti ini. Bang, boleh nggak mengelem? Ya kalau mau dilem-lem nggak apa-apa. Ya. Terserah lah pokoknya. Kita langsung dorong. Silinder aku buat lagi di depan rumah kan, orang berhenti berjualan nih, kayak kengalan. Beli dari SD itu kan jam dulu ya. Nah, Jadi udah laju main nari. Saya. Mungkin lagi jualin baju itu buang kayaknya di selesai. kita amat oleh apa yang ambil lep Pasang. Tuh, pikal.
Iyo, aduh di pak boleh di pak air kencing piring tulisan naik. Nah, boleh juga. Laju sama binari. Hah? Laju. Kita pasang ringnya. Laju setelah ini. Ya. Itu di SDH buat meja pakai kain Kita pasang baut murnya. jadi rumah ngomong tuh buat aku meja jadi dia macam apa di lagi capean rumah tuh anu. Kencang kan ya, teman-teman? Berlaku deh. banyak udah kecil aja Eh. sosis Ini kita lap-lap. Boleh kan hari kan jangan deh. Hari lah kan Prabowo Garda Prabowo Di dalam ini ada baut Ini hari. bantu 8 gunung api panjang. bantu oh ada aku ini Jadi kita kencangkan. Bautnya kita ambil kunci 12. hari aku juga hari ini paling Dasar. Kencangkan. Ini ucapan nih. Nih, ini ucapan. Dengan Kita kencang menggunakan kunci 12 pas, teman-teman. Kalau kita gunakan impact takut nanti bautnya tol. di manggil binimu apa sih? Pantet. Pak bininya mana ada tuh? Wah ini dia ucapan. Nah, ini pas ya. Kita pasang timing anti-ketingnya nanti. Nah, untuk bagian top timing depan seperti ini, teman-teman ya. Garis yang atas harus center dengan yang di sini, garis yang bawah harus center dengan yang di sini. Nah, di sini ada kode harus di tengah-tengah ya. Nah, seperti ini untuk repo FI, repo absolute. Nah, ini untuk di bagian roda magnet ada T dan garis-garis seperti itu, teman-teman. Untuk klepnya ini barulah kalian bisa setel lah. Cara nyetel klep harus goyang kiri kanan seperti ini, teman-teman, apabila digoyang ya. Kalau dia kiri kanan bergoyang berarti bagus. Kalau dia kiri kanan tidak bergoyang berarti kekencangan, teman-teman. Jangan harap motor hidup ya. Seperti itulah ya penjelasannya. Nah, teman-teman, untuk yang di sini harus keluar oli ketika kita engkol ya. Kalau tidak keluar oli, ya kita hanya akan membuang-buang uang kita saja ya. Jaring pompa oli ini harus naik ya. Ini saya engkol dulu ya, biar nanti olinya keluar muncul ke depan. Nah, oke, untuk olinya kita ganti yang baru saja ya. Nah, biar lebih enak ya. Biar segar nanti mesinnya, teman-teman. Kalau oli baru seperti ini ya. Nah ya, kita tutup. Oke, kita kencangkan menggunakan tang. Oke, kita engkol langsung ya, keluar oli. Pokoknya dari sekitarnya keluar oli. Kalau kita engkol berarti untuk jaring olinya naik. Nah, nanti nggak kelihatan, teman-teman ya. Nah ya, ya. Nah, olinya sudah keluar ya. Nah, olinya netes, teman-teman. Tuh. Tuh, deras olinya. Nih, deras. Berarti untuk jaringan pompa olinya ini keluar. Nah, ya. Nah, ya. Oke, kita langsung tutup saja. Oke, langsung kita pasang saja tutupnya. Kita kencangkan. Karet o-ring deksel ini atau blockhead silinder ini, kalau dia masih bagus jangan dilem, teman-teman. Kalau dilem takut mengeras ya. Boleh dilem tapi menggunakan lem aspirah seperti itu ya. Ini kan masih bagus, teman-teman. Masih ori sepertinya. Kita kencangkan tutupnya nih.
Oke. Kita kencangkan menggunakan kunci L. Tutup ya. Oke, ini cukup. Untuk businya kita ganti dengan yang baru biar motor lebih enak. Jangan malah batu Kita kencangkan. Nah, kita pasang kepala busi. Kita pasang untuk kabel sensor ini ya. Sini ya. Pasang dan motor akan nanti kita hidupkan. Nah, itu teman-teman. Nah, sekarang untuk motornya kita hidupkan. On off. Kita engkol. Nah, alhamdulillah ya. Permasalahan motor Honda Revo Speed yang asap ngebul sekarang sudah kita atasi dan saatnya motor kita tes hidupkan. On off. Dan hidupnya sangat halus sekali. Motor yang ngasap ngebul tidak ngasap lagi ya. Nah, jika menurut teman-teman video saya ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan follow akun saya Funky Bengkel agar kalian tidak ketinggalan berita seputar otomotif. Saya akhir dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.